Selamat pagi, inilah headlines pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, pagi ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan sementara pemilu tahun 2024. Serangkaian proses pemutakhiran data pemilih telah berlangsung sejak awal rangkaian pemilu serentak. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Glorinata dari Gedung KPU RI. Glori, selamat pagi. Apakah rapat pleno sudah dimulai dan poin apa saja yang akan disampaikan KPU? Ya, Marvin dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini rencananya dari KPU RI akan menggelar rapat pleno terbuka terkait dengan rekapitulasi data daftar pemilih sementara, yang mana hari ini juga akan dihadiri secara langsung oleh Bawaslu, kemudian kementerian terkait, oleh perwakilan dari TNI Polri dan juga beberapa partai politik. Dan hari ini kita bersama-sama akan mengetahui pengumuman dari KPU RI terkait dengan daftar hasil pemilih sementara di tingkat nasional atau di seluruh Indonesia dalam pemilu 2024 mendatang. Yang mana tentu saja dalam hal ini dari pihak KPU RI sudah menerima data-data dari pihak KPU tingkat provinsi, dan beberapa waktu lalu kita ketahui bersama bahwa KPU tingkat provinsi ini juga sudah mengadakan penetapan daftar pemilihan sementara di 514 kabupaten dan kota. Kemudian juga kita akan mengetahui hari ini berapa jumlah pemilih aktif, baik yang terdiri dari pemilih laki-laki, pemilih perempuan, kemudian pemilih dari kaum disabilitas hingga masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dan misalnya saja seperti di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 April 2023 kemarin dari KPU DKI Jakarta sudah selesai, sudah rampung merekap ada sekitar 8.299.030 pemilih daftar pemilih sementara di 30.762 tempat pemungutan suara. Dan tentu saja rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS hari ini merupakan lanjutan dari rangkaian-rangkaian dan juga merupakan lanjutan dari kerja-kerja dari panitia pemutakhiran data, pencocokan data, kemudian yang bekerja sama juga dengan panitia pemungutan suara hingga panitia pemilihan di tingkat kecamatan, dan kemudian diolah data tersebut di tingkat kabupaten dan kota, kemudian disetor ke tingkat provinsi dan berakhir di KPU RI. Hari ini KPU RI akan bersama-sama mengadakan rapat pleno terbuka, akan mengumumkan berapa jumlah DPS tersebut. Dan nantinya setelah pengumuman ini dari KPU tentu saja masih memiliki tugas lanjutan, yaitu mengolah data pemilih sementara tersebut menjadi data pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP, dan kemudian yang terakhir barulah akan ditetapkan menjadi daftar pemilihan tetap pada bulan Juni mendatang. Dan sambil menunggu hasil DPS yang akan diumumkan oleh KPU sesaat lagi, masyarakat bisa mengecek namanya masing-masing secara online apakah sudah terdaftar menjadi DPS atau belum. Bisa dicek di cekdptonline.kpu.go.id. Jika nama masyarakat belum terdaftar, maka bisa diakomodir oleh panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan dan juga desa setempat sebelum penetapan daftar pemilihan tetap ini dilakukan oleh KPU pada bulan Juni mendatang. Dan selain terkait dengan daftar pemilihan pemilih sementara, dalam rapat pleno terbuka ini juga akan dibahas terkait dengan kendala-kendala. Kita ketahui bersama di Papua kemarin juga sempat terjadi penolakan daftar pemilih sementara, dan KPU tentu saja berupaya terus mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu jelang pemilu yang bersih dan juga aman. Sementara demikian, Marvin. Kami akan nantikan perkembangan informasi dari Anda selanjutnya. Terima kasih.